Haleluya Tuhan Yesus. Mari kita ambil saat teduh di hadapan Tuhan. Kita persiapkan hati kita masing-masing untuk datang di hadirat Tuhan. Mari mengucap syukur atas kasih Tuhan yang sungguh luar biasa yang diberikan kepada kita pada pagi yang cerah ini. Nafas hidup yang sungguh Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Kasih Tuhan sangat nyata, lebih dari segala apapun yang ada di dalam dunia. Berterima kasih atas kasih-Nya yang senantiasa menyertai kita setiap hari. Sampai pada saat ini kita masih merasakan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Beri kami Tuhan, kami sangat bersyukur datang di hadirat Tuhan ini. Kami mau memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Bapa. Berkati urapi kami Tuhan. Layakan kami Yesus. Kami mau berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dalam pujian penyembahan kami menjadi kemuliaan nama Bapa di surga. Tuhan, kami siap meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku percaya
kami jadi kuat kembali. Kami sangat senang meninggikan nama-Mu, memuji Engkau, menyembah Engkau di tempat ini. Suatu kerinduan yang terdalam dalam hidup kami. Kami mau selalu memuji Engkau Tuhan. Jangan biarkan kami jauh, jangan biarkan kami dikuasai oleh si jahat Tuhan. Kami mau selalu ada di hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Bersama Tuhan, kedamaian yang nyata terjadi di atas kami. Haleluya Yesus. Terjadi atas kami, dan segala kuasa setan, kuasa roh jahat, roh kekerasan,
Yesus. Roh Kudus-Mu yang selalu mengalir di hati kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, amat baik, teramat baik bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap memuji muliakan nama-Mu. Kami siap menyembah bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang siap katakan amin. Amin. Siap memuliakan Tuhan? Amin. Mari kita bersuka cita memuliakan Tuhan. Anggur baru, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. mager, malas gerak. Tepuk tangan cuma tidak ada semangat hidup sama sekali. Mari bersuka cita, mari menari bagi Tuhan. Kita katakan, ada satu sobatku. Dia adalah sobat kita yang sangat setia. Siapa itu namanya? Kok nggak ada suaranya? Siapa sobat kita yang setia itu? Haleluya.
Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Katakan, ada satu sobatku yang setia. Berikan goyangan terbaik untuk Tuhan. Semuanya tepuk tangan dong. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktuku susah, di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Sekali lagi katakan, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Lebih semangat lagi. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus adalah sobat kita yang sangat setia. Dia sangat setia dalam hidup kita. Percaya hanya Tuhan Yesus yang sangat setia. Maka setialah kepada Tuhan. Tuhan akan lebih setia kepada kita. Amin. Haleluya. Baik, mari kita persiapkan hati kita. Semuanya dipersilakan duduk kembali. Mari kita persiapkan hati kita mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari kita bersyukur. Mari kita tutup mata kita, berbicara kepada Tuhan. Puji syukur Tuhan. Terima kasih hingga sampai saat ini Engkau berkenan ada bersama kami. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Setiap hari kami selalu menikmatinya. Dan kini pada saat ini Tuhan, kami mempersiapkan diri kami mendengarkan sabda firman, kebenaran firman. Berkati urapi Tuhan yang menyampaikan firman-Mu, berikan kekuatan agar Tuhan bisa memberikan kepada kami
apa yang sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Mari kita memuliakan Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyerahku Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahan-Mu Tuhan, Curahkanlah Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. nyatakan pada Tuhan bahwa firman-Nya tak berubah. Firman-Mu Tuhan, tidak ada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tidak ada berubah. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar persiapkan diri, mari kita sembah. Haleluya, haleluya. Kami mempersiapkan diri kami Tuhan dengan memuji menyembah untuk mulai dengan bersyukur, bernyanyi haleluya. Karena kami akan mendengarkan sabda firman, mendengarkan firman-Mu sebagai santapan kami untuk bekal kami setiap hari. Sebab Engkau besar, Engkau mulia dan Engkau sangat baik. Terima kasih buat hari-hari yang Kau beri, buat kesempatan setiap yang kami lalui. Terkadang kami lupa Tuhan, namun biarlah kami sadar agar kami tetap bersyukur, tetap tahu siapa Tuhan kami. Agar kami jangan bertindak
Sekarang kami boleh bertumbuh berurat berakar dalam Kristus Yesus. Sekarang kami boleh mengenal Tuhan lebih dekat lagi Tuhan. Karena Yesus bersama kami. Hanya satu roh bekerja di tempat ini, itu Roh Kudus Tuhan. Dan semua roh jahat setan yang berkuasa mengambil mengacau menusuk kami tolak. Dalam nama Yesus. Teroris tidak boleh catat tempat ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kita syukur berdoa. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Sekarang kita bertanya beri bagi Haleluya. Oke, puji Tuhan. Silakan. Oke. Luar biasa. Oh, haleluya. Orang siapa? Justice tadi ada di mana mereka? Justice. Oh, ada. Oh, ya ini sih sudah mana? Sudah mencintai ibadah solo. Nanti ibadah solo kita mereka ya. Dan bikin ibadah solo. Tidak perlu dijemput. Oke. Hari ini kita berbicara mengenai hati. Karena minggu lalu di dalam kitab Wahyu kita berbicara kemarin mengenai hati dalam kitab Wahyu. Nah, saudara, Tuhan ini kita judulnya mengenai hati yang berbeda dengan hati yang keras. Hati dengan hati. Haleluya. Hati dalamnya samudra dapat diselami, dalamnya hati tak dapat diselami. Hanya Dia yang tahu dengan Tuhan. Haleluya. Makanya sebabnya firman Tuhan berkata hati-hati dengan hati. Saudaraku, jangan banyak makan hati. Karena kalau hati sudah rusak, saudara, itu sangat berbahaya dalam hidup kita. Itu sebabnya firman Tuhan berkata kita jaga hati kita. Mari kita baca dulu Amsal pasal yang keempat. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Ketemu semua? Oke, Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 23. 1 2 ya. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari segala perkara terjadi bahaya. Siapa yang menjaga hati saudara? Tuhan. Apa katanya? Jagalah hatimu. Bukan Tuhan yang menjaga ya. Saudara jaga hati saudara. Amin. Jaga hati kita. Ya, supaya jangan sampai hati kita mengeras, jangan sampai hati kita saudaraku, tidak lagi lembut hati, tidak lagi sensitif. Karena hati itu balik seperti tadi dulu, karena hati itu aspek pertama. Itu seperti tanah juga. Tanah kalau tanahnya gembur bisa ditanami dengan benih yang baik. Kalau hatinya keras itu seperti tanah yang keras yang tidak bisa digabungi oleh iya, karena dia masih di sini ya. Story namanya. Oke, saudara udah baik. Hati kita kalau lembut itu seperti tanah yang gembur yang siap ditaburi oleh benih. Ketika hati kita gembur, ketika ditaburi dengan benih, maka dia dapat tumbuh. Tapi kalau hati kita keras, ditaburi dengan benih apapun, saudara pun tidak bisa tumbuh. Hari ini lembukan hati saudara. Ketika saya mendapat firman Tuhan kepada saudara, saudara bisa bertumbuh. Amin. Jadi saudara akan ujian jam 10, saudara. Jam 9 kita usahakan selesai. Itu sebabnya saya akan buat dengan cepat. Mungkin akan cepat seperti kereta api. Saya percaya semua saudara cepat menangkap. Amin. Ya, semua di sini semua orang pintar. Amin. Orang pintar akhirnya cepat. Amin. Jadi kalau saya mencepat ini saudara bisa tangkap ya. Nah, saya juga bisa lambat, tapi hari ini saya mau mencepat. Kita baca dulu di dalam Lukas pasal yang ke-10. Haleluya. Dan biasa khotbah 1 jam lebih, tiba-tiba disuruh 20 menit kan. Tapi tidak sampai 20 menit lebih lah. Lukas pasal yang ke-10. Kita langsung ganti-gantian. Sebelah kanan saya ayat yang ke-25, sebelah kiri saya 26. Walaupun cepat tapi Alkitab tetap harus dibaca. 25, 26 dan seterusnya ganti-gantian. Mulai dari sebelah kanan saya. 1, 2, ya. Pada saat
Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan buah dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau berkata kepada ini, aku akan mendampinginya. Aku mengerti. Siapa di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyambut itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan berbuatlah demikian. Haleluya. Lalu saudara boleh lihat akhirnya tidak jelas. Maksudnya biasanya kalau Yesus menyembuhkan, maka selalu ayatnya berkata begini, maka pergilah orang itu dengan sembuh. Maka pergilah orang itu dengan sembuh. Tapi di sini si ahli Taurat tidak tahu bagaimana dia menerima atau tidak. Nah, saudara dengar baik. Di dalam pelayanan Tuhan Yesus, saudara boleh lihat ada dua pihak selalu terjadi di sana. Satu orang yang selalu datang kepada Yesus untuk mencobai. Dia bukan untuk bertemu kebenaran, tetapi untuk mencoba Yesus, untuk menjebak Yesus. Dan selalu Yesus menjawab dan selalu berakhir dengan tidak ada juga pertobatan kepada orang itu. Tapi satu pihak ada selalu orang yang ingin bertemu Yesus. Saudara boleh lihat, pernah dengar kisahnya, ada seorang perempuan yang 12 tahun menderita penerakan. Dia sudah berobat kemana-mana, diobati berbagai tapi dia tidak sembuh. Lalu dia mulai mendengar berita-berita tentang Tuhan Yesus. Dia mungkin mulai mendengar, oh Yesus itu menyembuhkan, Yesus itu membawa orang buta melihat, Yesus itu membangkitkan orang mati. Lalu dia mulai mendengar berita-berita tentang Yesus. Begitu dia dengar berita-berita tentang Yesus, maka imannya muncul. Lalu dia berkata, asal ku jamah saja coba Yesus, jangankan bicara. Dia berkata, jangankan bicara, ku jamah saja cobanya, aku pasti sembuh. Maka orang itu datang menjumpai Tuhan Yesus. Dia mungkin terus merangkak, dia berjalan di tengah kerumunan yang sangat banyak. Dia dekati terus Tuhan Yesus. Lalu begitu ketemu Tuhan Yesus, dia pengen coba Yesus, lalu dia sembuh. Amin. Oh, Yesus belum bicara apa-apa, belum ngomong apa-apa, sudah terjadi mukjizat. Ada seorang perwira Romawi yang baik hati, yang murah hati. Dia itu saudaraku tentara yang sangat-sangat. Tentara Romawi itu saudaraku, itu kejam saudara, sangat. Tetapi orang itu terhadap budaknya, dia sangat murah hati. Begitu budaknya sakit, dia mulai jumpai tua-tua orang Yahudi berkata, oh hambaku sedang sakit, panggillah Yesus untuk menyembuhkan. Lalu tua-tua Israel datang kepada Yesus berkata, guru, hamba orang itu sakit, dia ini orang baik, dia membantu pembangunan tempat ibadah kita juga. Lalu ketika ketemu dengan perwira itu, Yesus berkata, apa datang ke rumahmu? Tapi perwira itu berkata, tidak guru, saya tidak layak, saya orang berdosa. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Lalu Yesus heran, loh iman sebesar ini nggak ada berjumpa di antara orang Israel. Lalu Yesus berkata, pergilah. Lalu perwira itu berpikir begini, saya ini, dia berkata pada Yesus, saya ini seorang bawahan, di bawah pada lagu berkata pada satu datang maka datang, kepada yang lain pergi maka pergi. Maka aku percaya juga Yesus. Kira-kira gitu bahasa sehari-harinya. Kalau kau bicara satu kata pastilah terjadi mukjizat. Lalu Yesus berkata, jadilah kepada seringan imanmu. Lalu dia di akhir daripada perikop itu berkata bahwasanya orang itu pulang dan hambanya telah sembuh. Teman-teman kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Orang Romawi berkata, katakan sepatah kata. Lihat banyak hal terjadi mukjizat. Suatu kali Yesus juga berjalan, lalu ada seorang Zakheus yang sangat rindu. Dan karena dia pendek, dia mulai memanjat pohon. Yesus satu kata ngomong berkata, turunlah, aku mau singgah di rumahmu. Oh, lalu Zakheus lalu turun lalu berlari. Dia siapkannya semuanya. Begitu Yesus sampai di rumahnya, belum bicara apa-apa. Yesus belum ngomong, dia masih hadir di situ. Orang itu sudah berkata, oh guru, kalau selama ini aku pernah menipu orang, akan ku kembalikan berlipat kali ganda. Lalu Yesus berkata, oh terjadi keselamatan di sini karena orang ini juga adalah keturunan Israel. Haleluya. Amin. Terlalu cepat, mudah fase. Haleluya. Nah, agak berhenti dulu. Nah, saudaraku, dengar baik. Orang bahan bicara satu dua kata saja dia mengalami mukjizat Tuhan. Tetapi lihat ada beberapa kali orang Farisi yang Taurat ini, Yesus berkali-kali menerangkan, nggak mudeng-mudeng. Ini mereka tetap berkata, pokoknya, nek wes pokoknya, ya wes, nek diterangi pun panjang lebar, orang ngerti, nggak mudeng-mudeng. Dari langsung katanya. Nah, itu bahasa promo ya. Saya juga belajar bahasa Injil.
bahasa Injil ya. Haleluya. Nah, di sini nggak ada istilah pokoknya ya. Saudaraku, ada beberapa hal biasanya orang baru datang, baru nyanyi pertama, langsung air mata sudah mengalir, baru nyanyi, nyanyi haleluya, Pak Pendeta, aku begini, lama-lama, nggak lagi jadi pendekar. Nah, saudaraku dengar baik, tetap hatimu lembu hati, amin. Orang yang lembu hati, lagu pertama saja, jangankan lagu, masih mendengar dari sana, belum beribadah. Hadirat Tuhan sudah melimpah dalam hidupnya. Baru sampai sudah bercucuran air mata, nomor sudah juga mulai turun. Haleluya. Karena merasakan hadirat Tuhan, amin. Lalu temannya dia baru cengeng banget. Biasanya kan kita baru datang, kok pada nangis semua nih, salah gereja sih. Orang yang lembu hati, saudaraku, gampang dia menangis, amin. Dengar baik, orang menangis juga berarti cengeng, bukan. Daud orang hebat, panglima yang luar biasa, dia raja, dia robohkan juga Goliat. Tetapi dia berkata, aku mengenangi tempat tidurku dengan air mata. Air mata tanda hati lembu. Kalau sudah tidak bisa mengeluarkan air mata, hatimu sudah keras. Bertobatlah. Mungkin Tuhan akan buat suatu situasi sehingga kita berkata, Tuhan Yesus. Mungkin keadaan membuat kita harus menangis. Aduh, banyak kali persoalan sekali datang rame-rame pula persoalan itu. Enggak satu-satu, satu dulu baru minggir datang lagi yang lain, minggir datang ini, rame-rame pula masalah datang dari sana sini. Itu kan di surga. Tuhan suruh kita supaya menangis, amin. Berlutut, haleluya. Haleluya. Ketika Tuhan kasih kita kelegaan, pakai kesempatan itu, amin saudaraku. Amin. Lihat, ini orang ayat yang ke-25. Oke ya. Saya juga bisa khotbah ayat per ayat, saudara. Satu ayat pun bisa saya bikin khotbah satu hari. Tapi ini kita lihat ayat per ayat. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat dan mencobai Yesus. Kalau namanya sudah mencobai apapun tidak akan bisa masuk. Itu dari anak daripada si pencoba. Setannya si pencoba itu, saudaraku, dia berapa kali mencobai Tuhan Yesus. Kalau di dalam si pencoba tidak ada kebenaran, dan tidak untuk bertemu kebenaran, dan tidak untuk mencari kebenaran, tapi hanya untuk mencoba. Firman Tuhan berkata lagi dalam Yohanes pasal 8, nanti saudara baca di rumah, dikatakan bahwasanya iblislah menjadi bapamu, karena dia bapa daripada segala pendusta, dia dari dahulu pembunuh. Tidak ada kebenaran di dalam dirinya. Di dalam pencoba itu tidak ada kebenaran. Jadi kalau tidak ada kebenaran dalam dirinya, tidak akan mungkin dia bisa bertemu dengan kebenaran. Karena di dalam hatinya bukan untuk bertemu kebenaran, tetapi untuk mengungkapkan apa yang dia ada dalam dirinya. Nah, saudaraku, nanti orang itu siap apa namanya, saudaraku, kita lihat dalam kitab Amsal. Saudaraku, biarlah kita menjadi orang yang pengen bertemu Tuhan Yesus. Amin. Kalau aku berdoa, aku pasti dijawab Tuhan. Kalau aku datang ini, aku berdoa pasti dijawab Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, tadi datang jalan kaki sudah pulang berapa 2 bulan, sudah punya motor, amin. Dijawab Tuhan doaku, amin. Harus begitu, amin. Haleluya. Datang ke Jawa dengan S3, SD, SMP, SMA. Pulang benar-benar S1, haleluya. Sarjana pariwisata, sarjana manajemen, amin. Bila perlu ambil S2 di sini, amin. Iya kan? Iya benar. Bila perlu ambil S2 jangan buru-buru pulang. Nanti kalau saudara sudah master pariwisata, melamar ke Pemkap gitu ya, ke Pemdanya. Master bro katanya kan. Dari mana? Dari Jawa. Diterima saudara. Tapi lebih harum Jawa daripada usul. Dari mana? Di usul. Medan samanya kita kan. Dari mana? Di Jawa. Dia nggak tahu itu di mana sekali. Wes begini mana? Semarang. Wih, mantap nih. Dekat Undip ya. Wah. Makanya perlu pulang ya. Oke. Ambil sampai S2. Master pendidikan. Setelah dapat S1-nya, saudara mau ambil S2-nya di jurusan apapun bisa. Yang mirip-mirip dengan itu bisa. Master pendidikan juga bisa. Sekolah lagi ambil. Nah, saudara bisa jadi guru SD, SMP, SMA bisa. Guru SMK juga bisa, ada SMK pariwisata. Jadi banyak peluang, amin. Ketika Tuhan kasih kita peluang, tangkap, amin. Jangan bersungguh-sungguh di kota ini, amin. Ini ya kota ini, sepinya, sama aja ya. Di kampung kami pun begini. Bersuka cita, amin. Lembutkan hati saudara. Haleluya, saudaraku. Ya, haleluya.
Maka saudara, mari kita lihat dulu di dalam ayat yang Yohanes pasal 12. Yohanes pasal 12. Yohanes pasal 12, kembali dulu Yohanes 12. Oke, satu orang baca dulu ayat yang Yohanes di dalam Lukas tadi, tetap dalam Lukas tadi. Ayat 25, lalu satu orang baca dulu di dalam Yohanes pasal 12 mulai ayat 1 sampai mulai ayat yang pertama. Lukas 10 ayat 25, satu orang lagi baca Yohanes 12 ayat yang ke-5 dan 6. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yang lain, Yohanes 12 ayat 5 dan 6. Ini baru kali kita. Beranilah. Mengapa minyak nawar itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal ini dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam tas yang dipegangnya. Amin. Perhatikan, 300 dinar itu upah orang. Berapa dinar sih ada tadi? 300 dinar. Itu upah 3 hari, 300 hari kerja. Kalau 100.000 satu hari kerja, 300.000 kali 300 kali 100.000 berapa? 3 juta kan? 3 juta lebih lah. Berapa juta itu? Kira-kira segitulah harga minyak yang ditumpahkan itu, saudara. Karena 1 dinar menurut kitab itu satu hari kerja. Ya, jadi itu hampir setahun itu upah kerjanya hampir setahun. Ditumpahkan. Lalu Yudas bilang, sayang kali guru, kata Yesus. Kata Yudas sama Yesus, sayang kali banyak orang miskin loh. Padahal Yesus bilang di ayat itu bahwasanya sebetulnya dia bukan peduli, bukan. Hanya saja kalau aku terima itu kelola itu. Ya, pada sebetulnya dia nggak mengasihi. Dia nggak mengasihi. Sama dengan ahli Taurat ini, dia berkata, "Guru, bagaimana supaya saya beroleh hidup yang kekal?" Sepertinya dia peduli dengan hidup kekal. Sebetulnya dia itu tidak peduli hidup kekal. Berapa kali ahli Taurat berbicara mengenai hidup kekal? Satu kali ada seorang kaya yang berkata kepada Yesus, "Guru, semua pun Taurat aku sudah lakukan ini dan ini, dan bagaimana lagi supaya aku memperoleh hidup kekal?" Ketika Yesus memberi jawaban yang tepat, apakah dia mau hidup yang kekal? Tidak. Bahkan dia kecewa lalu tinggalkan Yesus. Ini orang pura-pura aja itu peduli hidup yang kekal. Sebetulnya dia tidak peduli yang kekal. Setelah Yesus terangkan panjang dan lebar, dia tetap tidak terima. Saudaraku, setan juga di Taman Eden begitu. Sepertinya peduli. Sini sini bro. Dilarang lo makan itu kan? Iya. Ya itu, kenalilah Tuhan itu ini dan sama itu. Ada disembunyikan itu supaya kau kalau kau makan sama pun nanti sama dia. Sepertinya setan itu peduli sama Adam. Sebetulnya setan tak peduli, tidak peduli. Setan ingin menghancurkan Adam supaya Allah remuk segala macam sudah. Setelah Adam makan buah itu, setan pun bersenanglah. Karena Adam pun jadi mati. 900 tahun sesudah itu badannya mati, rohnya tidak lagi bertemu dengan Tuhan, tidak lagi konek dengan Tuhan, putus hubungannya dengan Tuhan. Lalu pergumulan masalah pun datang. Dengar baik, lagu kita pun tadi berkata, hanya ada satu sobat yang setia. Amin. Siapa namanya? Yesus. Haleluya. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Sama-sama satu ya. Namanya Yesus. Nama Yesus yang memikirkan hatiku. Siapa namanya saudaraku? Yesus. Bilang namanya Yesus. Namanya Yesus. Aku cinta kau Yesus. Aku cinta kau Yesus. Full. Amin. Nah, makanya yang ada teman-temannya sama-sama mencintai Yesus, dia sama-sama mengasihi. Amin. Amin. Jangan timpang, makanya ada Alkitab berkata, jangan bersatu gelap dengan terang. Amin. Kalau saudara mencari pasangan, saudara harus sama-sama ikut melayani. Amin. Kalau saudara punya pasangan, bawalah ke sini. Haleluya. Daripada saudara di sini, bawa sama saudara ada di mana-mana. Jangan begitu, dua-dua bawa.
Nah, nek tidak datang ke gereja, janganlah itu. Saya tidak larang-larang saudara. Datang, amin. Haleluya. Begitu. Bersama-sama menyati bagi Tuhan, amin. Kalau sama-sama mengasihi Tuhan, sama juga suami istri, kami juga gitu. Kalau salah satu kami kurang baca kitab, nanti bisa terjadi juga gesekan. Jadi lihat itu apa? Berarti kurang doa. Nah, berdua lagi lah baca kitab lagi. Baru bisa mengasihi lagi. Amin. Sama-sama kita mengasihi Tuhan, amin. Jemaat juga dengan hamba Tuhan, sama-sama mengasihi Tuhan, amin. Sehingga kita bisa saling mengasihi, amin. Haleluya, saudaraku. Ya sebetulnya tidak peduli, hanya Yesus. Maka ada lagu saya sangat suka lagu ini. Saya tahu dari anak-anak kita ini juga saya tahu lagu ini. Apa namanya? Tiada satuku seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Luar biasa. Dalam bahaya Engkau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Lagi dalam bahaya. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Kalau teman saudara jatuh, saudara pijat, bawa dia, amin. Haleluya. Karena dia lemah, bawa dia. Yesus kita pun begitu kepada saudara, amin. Kalau Yesus kita, ketika kita gagal lalu di tanah, habislah kita. Tapi Tuhan Yesus tetap baik. Amin, saudaraku. Nah, saudara, dengan baik. Mari kita baca dulu dalam Amsal sedikit lagi. Masih ada waktu. Masih ada waktu. 30 menit. Masih banyak ya. Sebelum jam 9 nanti sudah selesai. Masih kita baca dulu Amsal yang Amsal yang ke-18 ayat 2. 18 ayat 2. Jangan seperti ini, saudara. Saya mau saudara begitu dengar firman Tuhan, saudara langsung berindu dan haus akan Tuhan, amin. Oh, dalam berkata, aku bersuka cita ketika orang berkata kepadaku, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Ketika saudara mendengar nama gereja, ketika saudara mendengar namanya berdoa dan baca kitab beribadah, hatimu langsung puas, langsung senang bergembira. Iya, saatnya beribadah ini hari Minggu, puji Tuhan, ketemu lagi dengan Tuhan, amin. Haleluya. Amsal 18 ayat 2, 1, 2 ya. Orang bebal tidak suka pengertian itu. Tidak suka pengertian. Kalau tidak punya pengertian, maka orangnya tidak juga pengertian. Amin. Pengertian artinya pengertian. Berpengertian dan pengertian beda ya. Pengertian. Kalau temannya mulai pegang perutnya, oh ya, kasih maksud begini. Itu namanya pengerti. Kenapa dia bisa berpengertian? Karena punya pengertian. Amin. Orang bebal ini nggak punya pengertian. Yang ada ialah bagaimana hatinya aja ditumpahkan, Makanya apapun Yesus pun khotbah. Lo bayangin yang khotbah itu Yesus, bro. Yang khotbah itu Yesus. Apalagi saya, nggak ada papanya dah. Kecil banget saya. Yesus saja khotbah, nggak bisa bertobat, nggak bisa. Ini dia. Orang bebannya yang ada di Taurat itu. Yang khotbah isi diterangkan di 1, 2, 3 gitu. Nggak bisa juga bertobat. Apalagi saya khotbah. Ada bapaknya. Saya masuk kelas 3. Dari semua para pengkhotbah yang ada di Ambarawa ini pun mungkin saya paling kecil mungkin ya. Mereka hebat-hebat semua. Haleluya. Nah, saudara, kita dengan baik. Bagi orang yang sangat rindu firman Tuhan, satu kata saja didengar, Yesus mengasihimu. Oh, kalau dia rindu firman Tuhan, yes, haleluya, Tuhan baik. Dan saudaraku, berapa kali dulu ada orang datang di sini. Oh, tadinya hanya jalan-jalan. Begitu lihat saya dia nangis, ini kenapa nangis? Lalu langsung cerita, belum apa-apa dan aku cerita. Pas aku begini, saya pegang kepalanya langsung bangis. Belum saya bicara, belum lagi bicara, sudah mulai menangis. Zaman Tuhan dia, kalian biasa. Amin. Ini kita dibicarain dari pagi siang malam. Mengerti? Aduh Tuhan, padahal IQ-nya tinggi, pintar, saudara semua pintar, betul?
Tapi antara ini dan hati berbeda. Panjangnya pikiran dan hati itu puluhan tahun. Kata orang bertahun. Padahal ini jaraknya kan dekat. Tetapi itu antara ini dan hati itu jaraknya tahunan. Pikiran bisa ini segala macam, tetapi hati belum tentu bisa jadi lembut oleh firman Tuhan. Itu sebabnya saudara, kalau saudara merasa gagal, bangkit lagi, katakan, lembutkanlah hatiku. Amin. Karena Tuhan juga berbicara di dalam hatimu. Amin, saudaraku. Amin. Mari kita baca lagi ayat-ayat yang lain. Mari kita baca di dalam Amsal 17 ayat 16. 17 ayat 16. Oke, 1 2 ya. Apakah gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat, sedang dia tidak berhak ini? Amsal 16 ayat 17, apa gunanya uang di tangan orang bebal untuk memberi hikmat, sedang dia tidak berakal budi. Nah, saudara dengan baik. Artinya ini apa, saudara? Kesempatan kalau Tuhan berikan, maka orang bebal tidak akan pakai kesempatan itu. Tetapi orang yang berpengertian, orang yang punya hikmat, Amsal 1 ayat 7 firman Tuhan berkata, apa permulaan hikmah ialah takut akan Tuhan. Orang bebal menghina didikan. Amin. Tetapi kalau orang yang punya pengertian, jangankan ada kesempatan, tetapi menciptakan kesempatan. Amin. Haleluya. Harus menciptakan kesempatan. Saudara, kalau orang bebal ada kesempatan pun tidak dipakainya dengan baik. Maka kita anak-anak Tuhan ciptakan kesempatan untuk bertumbuh. Amin. Saudara, diberikan Tuhan kesempatan ada di kota ini. Di kota ini gudang ilmu, pakai dengan baik. Amin. Ketika Tuhan memberikan saudara kelegaan, pakai dengan baik. Amin. Jangan pergunakan untuk kesempatan malah berlengah-lengah. Aturannya kesempatan itu berikan kepada kita kelegaan, keringanan itu berikan kepada kita. Kesempatan bagi kita untuk berlari, mengejar panggilan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kadang-kadang kita mengalami pergumulan, sampai banyak pergumulan. Apapun kita kerjakan salah, bekerja pun salah, mengerjakan ujian juga jadi bingung. Tetapi ketika kita berteriak berseru kepada Tuhan, Tuhan berikan kita kelegaan. Nah, saat Tuhan berikan kita kelegaan, pakai kesempatan itu. Amin. Amin, saudara. Jangan sudah merasa lega, jangan saudara pikir sudah aman dunia ini. Aman. Oh, tunggu, bukan. Dunia belum aman. Tetapi Tuhan hanya beri kesempatan aja supaya kau dapat membangun dirimu. Amin. Kalau kita dalam situasi perang terus bisa membangun, tapi Tuhan kasih kesempatan, kelegaan. Tuhan halau musuh-musuh kita, pergumulan Tuhan halau supaya kita dapat berdoa, menenangkan hati kepada Tuhan. Amin. Jika Tuhan berikan kita kesempatan, saudara Tuhan, pakai dengan baik. Amin, saudara. Di dalam Tuhan selalu ada kesempatan kedua. Bukan hanya kedua, ketiga, keempat, kelima pun selalu ada kesempatan. Selalu ada kesempatan. Orang bilang hanya satu kali kesempatan. Berkali-kali Tuhan berikan kesempatan. Tetapi saudara, kita tidak tahu kesempatan kita hanya berapa kali. Berbeda-beda. Kita kadang hanya punya kesempatan pertama dan kedua. Ketika mau ketiga, sudah tidak ada lagi. Kita bisa langsung putus, lewat, selesai. Ini sebabnya saudaraku, ketika Tuhan kasih kesempatan pakai. Esau 2 kali dia menjual hak keseluruhannya. Setelah itu, Maleakhi pasal 1, Yesus firman Tuhan berkata, aku mengasihi Yakub, tapi aku membenci Esau. Selesai. Satu-satunya manusia di Alkitab, yang dibenci Tuhan adalah Esau. Yang lain tidak. Kejahatan Esau, kejahatan Yakub. Yakub itu artinya penipu. Ditipu, abangnya tipu, bapaknya tipu, pamannya tipu, pamannya pun tipu dia. Tipu-tipuan. Tapi Tuhan kita disebut Allah ya. Kenapa ya? Kan aneh. Asalnya Esau apa? Baik-baik berburu kok. Dia cari sendiri, makan sendiri. Kok gak ada ampun ya, aneh juga. Tapi saudara, kapan Yakub berhenti ketika pangkal pahanya dibunuh sama Tuhan? Dia mulai kakinya pincang itu jalan. Yakub gak normal itu jalan. Gak bisa lagi dia lari-lari. Gak ada lagi jalannya lari-lari. Selain daripada berkata, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Amin. Berserah pada Yesus. Sampai saudara lagu ini, lagu apa bisa kamu. Amsal 17 ayat 12. Mari kita baca. Sudah tadi. Amsal 17 ayat 12. 1 2 ya.
semua, ayo 1, 2 ya. Lebih baik berjumpa dengan kedua dunia yang ditinggalkan anak daripada orang tua dengan kebodohannya. Wah, ini sudah beban bulu dan dia tidak. Susah. Tuhan bilang begini, ini Tuhan yang bilang ya. Di mana ada Salomo, dia berkata begini, lebih baik bertemu dengan beruang yang kehilangan anak. Jangankan beruang, ayam aja kalau anaknya kita ambil, dia langsung makan kita kan begitu ya. Ayam itu. Apalagi anjing misalnya, ada anaknya kita ambil gitu. Ini beruang bro. Beruang kehilangan anak kita datangi. Tapi Tuhan bilang begini, lebih baik ketemu itu daripada ketemu orang bebal. Oh sangat. Orang bebal tidak akan berdoa. Alkitab berkata kita harus temukan ayat yang dikatakan kalau orang bebal dan orang bodoh ini ditumbuh dengan gandum, maka gandum jadi halus, tapi orang bodoh tetap seperti itu. Mengerikan, baca Alkitab Amsal. Makanya saudara, kalau hari ini hati berburu bersyukurlah, amin. Kalau kau mudah ditegur Tuhan, gampang dijamah Tuhan, bersyukurlah, amin saudaraku. Amin. Bersyukur. Saudaraku, satu kali ada yang bernama, ini sedikit lagi, Pak. Sedikit lagi, benar sedikit lagi. Elia berdoa. Raja Ahab sudah tidak percaya, nggak percaya lagi mukjizat, karena Elia tutup langit. Elia berkata, kalau aku berkata tidak turun hujan, memang tidak turun hujan 3,5 tahun. Marah-marah itu Raja Ahab. Elia yang bikin ini ya. Lalu Elia bilang, bukan aku bro, kau yang bikin, kau buat penyembah berhala. Oh, kau bilang pula kau yang menyembah berhala. Lalu aku bilang, berhenti hujan, berhenti, tidak selalu ada, kering kerontang semua. Jadi Ahab raja itu pusing, dia mau cari rumput sudah tidak ada lagi. Lalu dia mulai tidak percaya lagi Tuhan, tidak percaya mukjizat. Lalu setelah diselesaikan, dia berkata begini pada Ahab, kumpulin semua, Nabi Baal, Nabi Sekawet, kumpulin. Lah sekitar 850 orang disembelih sama Elia di Sungai Kishon. Saudara tahu itu kisahnya? Oh, waktu Elia berdoa, waktu dia berkata kepada Nabi Baal dan Asitoret itu, lalu saudaraku dia berkata, barang siapa Tuhannya menjawab dengan api, dia layak disembah. Lalu Nabi Baal dan Asitoret mulai berteriak-teriak, bilang, woi, enggak muncul juga. Elia berkata, enggak, jangan-jangan Tuhan lagi jalan-jalan. Dia berteriak lagi, pakai itu juga lah, pakai asli. Wow, ya udah juga. Dia mungkin lagi tidur kali, udah sore boy, nggak bisa juga. Lalu ketika Elia berdoa, Tuhan jawablah aku, langsung datang api. 850 orang disembelih. Lalu dengar baik, setelah itu Elia berdoa pergi ke atas bukit, berdoa di sana. Apa yang terjadi saudara? Elia hanya melihat awan setelapak tangan, sedikit saja. Lalu Elia berkata kepada hambanya berkata, beritahu kepada Ahab, cepat pulang, makanlah, cepat pulang, nikmatilah makanan di kerajaan, sebab hujan akan turun. Hujan deras sudah turun, padahal yang kelihatan hanya awan setelapak tangan. Tapi Elia berkata hujan deras sudah turun. Ahab bingung, ini bagaimana mungkin? Oh, Elia pun saudara, karena dibilang hamba Elia, Ahab pun pergi dengan naik kereta, tetapi Elia duluan karena diterbangkan oleh Roh Kudus. Amin. Saudaraku, dia hanya melihat awan setelapak tangan. Saudaraku dengar baik. Kalau kesempatan Tuhan berikan kepada kita, hanya kesempatan kecil, pergunakan dengan baik. Pergunakan dengan baik. Sedikit pun saudara lihat mukjizat, pergunakan dengan baik. Sedikit Tuhan memain isyarat dengan saudara. Ada terbuka jalan supaya kau ringan, supaya kau lega di kota ini, di dalam hidupmu. Katakan terima kasih Tuhan, mukjizat sudah terjadi. Maka hal yang besar pun akan datang. Amin. Jangan kita seperti tikus mati di atas lumbung. Itu apa saudara? Banyak makanan di situ, tetapi tidak bisa mengambilnya. Itulah orang bodoh. Kesempatan yang besar Tuhan berikan, tapi karena tidak punya pengertian, tidak dapat melakukan apa-apa, tidak dapat melakukan sesuatu. Maka firman Tuhan berkata, orang malas seperti orang yang menaruh roti di atas air, tetapi tidak bisa memasukkannya ke dalam perutnya. Saudara berkat di situ, sudah didapat mukjizat, sudah di dalam mukjizat, sudah berada dalam mukjizat, tapi tidak tahu itu adalah mukjizat. Makanya satu kali Yesus berkata kepada orang Israel berkata begini, sangkamu karena ada orang mati karena ditimpa bangunan. Yesus berkata, sangkamu orang ini karena dosanya mati seperti itu? Tidak.
Kamu juga kalau tidak bertobat, kamu juga akan mati seperti dia. Sekiranya di Tirus, Dama, di Sidon ada mukjizat, maka mereka sudah lama bertobat. Karena ada banyak orang mengalami mukjizat, tapi tidak bisa juga bertobat. Tapi ada orang sudah lama merindukan mukjizat. Begitu terjadi satu mukjizat pun mereka bertobat. Amin. Nah, saudara pendengar oleh Tuhan, mungkin kita tidak banyak mengalami mukjizat secara pribadi, tetapi kita punya hati yang lembut. Begitu kita tahu Tuhan menyentuh hati kita, berkata terima kasih Tuhan. Tapi ada banyak orang, mukjizat demi mukjizat terjadi, pertolongan demi pertolongan terjadi, tetap tidak ngeh dengan Tuhan. Bisa berkata pada saudara, berlutut di bawah kaki Tuhan, bertobat, katakan Tuhan, sudah beberapa kali hidup ini. Renungkan sebentar. Renungkan sebentar. Kami saudara. Renungkan. Ada banyak orang tidak mungkin seperti kita. Mungkin tidak seperti kita. Dia tidak mengalami mukjizat, tapi dia hanya punya hati. Begitu mendengar nama Yesus, dia langsung menangis. Amin saudara. Pelihara hati seperti itu. Amin saudaraku. Pelihara hati seperti itu. Oh sedikit lagi. Terus. Asli sekali juga begini. Wah, pasti rasa tidak. Dia mesti rasa tidak. Soalnya kisah tadi nggak selesaikan juga enak juga. Tahu saudara tulis dengan cepat kisahnya. Ada seorang Yesus menceritakan kepada ahli Taurat itu. Yesus menceritakan kepada ahli Taurat itu mengenai ada seorang yang disambut ketika turun dari Yerusalem. Berarti orang itu pulang beribadah. Tapi di tengah jalan disambut, dibuang, beliau dihajar. Orang itu setengah mati. Haleluya. Nah, lalu ketika itu datanglah imam. Dia berniat dari jauh dan tidak datang. Datang Lewi, dia berniat dari jauh tapi dia tidak menjumpai. Karena orang itu berpikir, wow, jangan-jangan ini saya dituduh, jangan-jangan saya jadi bermasalah, saya tidak jadi bisa ini karena orang ini, wow, saya ikut di dalam masalah dia. Orang beban begitu tidak mau ikut campur menangani orang, hatinya tidak ada. Tetapi orang Samaria, saudara tahu siapa orang Samaria? Orang Samaria adalah orang yang dibenci oleh orang Israel, apalagi orang Yahudi. Bagi mereka orang Samaria itu adalah kaum campuran, bukan orang Israel asli. Makanya mereka dimusuh. Maka sejak itu orang Yahudi dan orang Samaria itu masih sangat tidak akur. Nah, saudara ketika sudah Tuhan, tetapi ternyata saudara yang punya kasih itu siapa? Orang Samaria. Orang Samaria ambil angkat itu orang dimasukkan ke mana? Tulisannya berkata kepada keledai miliknya sendiri. Mungkin beberapa keledainya ada, mungkin keledainya bawa barang, bawa ini. Karena bisa saja dia mungkin seorang pengusaha, kita tidak tahu. Orang Samaria itu karena mereka berbisnis di sana, karena tempat ibadah mereka ada di Samaria, bukan di Yerusalem. Karena waktu itu Israel terbagi dua, ada di utara, ada di selatan. Yang di selatan itu keturunan Yehuda dan suku Benyamin dan Lewi. Yang di selatan itu 12 suku lainnya. Jadi dia mungkin bukan untuk beribadah di situ. Tetapi yang terjadi, orang yang kena sambut itu dimasukkan ke keledainya sendiri. Dia tidak dimasukkan di tempat barang-barang keledai yang ada barang-barang bukan, tapi tempat dia sendiri. Itu sangat mengasihi. Kalau saudara, setelah itu dibawa dia ke klinik yang ada penginapannya. Baca ayatnya. Klinik yang ada penginapannya. Lalu setelah itu saudaraku dia kasih uang 2 dinar. 2 dinar itu upah orang 2 hari kerja. Lalu apalagi katanya saudaraku, orang Samaria itu berkata, aku akan pulang dulu, baru nanti kalau aku kembali aku bayar lagi. Artinya orang itu sudah habis-habisan uang, tidak ada lagi uang. Habis-habisan. Dia kerja dulu untuk nolong dia. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melayani Tuhan seperti itu. Amin. Yang peduli Tuhan seperti itu. Amin. Amin. Habis-habisan. Saudaraku mau saudara habis-habisan. Itu karena sangat semangat. Saudara mau saudaraku, ini kita mau Natal. Dengar baik, ini kita mau Natal. Banyak orang disambut setan. Banyak orang disambut setan, hidup dalam perdukunan, hidup dalam kelemahan, hidup dalam sakit penyakit, hidup dalam segala pergumulan, segala sesuatu. Mereka disambut setan. Apa yang sudah berbuat? Apa yang sudah lakukan? Apa kita berbuat? Sudahkah kita berkorban, saudara? Saya melihat puji Tuhan, saudara berkorbannya habis-habisan. Ada saudara belum kerja pun, tapi korbannya di atas daripada 2 dinar. Luar biasa. Rata-rata seperti itu. Hebat saudara. Saudara seperti orang Samaria itu. Tuhan Yesus berkata, lakukan seperti itu, maka kau selamat. Amin saudara, luar biasa. Kita akan melihat tempat yang akan penuh dengan jiwa-jiwa. Amin. Bila perlu ini nanti kita isi. Begitu misalnya nggak buat segala macam kan. Seperti tahun-tahun lalu ini kami isi dengan orang duduk di sini. Lagi khotbah duduk mereka di sini semua. Ya, karena kita beberapa kali ibadah, beberapa tahun ini selalu penuh. Duduk di sini, duduk di sana. Karena nggak boleh lagi, apalagi di situasi corona. Nah, maksudnya kalau kita terlalu
Di luar 3 orang, bang sejalan. Haleluya. Banyak berdoa, banyak berkorban. Amin. Lembutkan hatimu, amin saudaraku. Jangan gombal. Itu inti daripada khotbah hari ini. Lihat ini orang yang baik hati, dikasih, dinyaki. Aduh saudaraku, saudara pernahkah seperti itu kepada orang? Pernahkah saudara seperti itu? Maksudnya begini, ketika orang lain kesusahan tidak tahu jalan keluar, adakah engkau punya hati dan berkata, ayo datang kepada Tuhan, ayo datang ke gereja? Atau saudara bilang, mau memang dasar gitu, memang sudah kayak neraka itu nanti itu begitu. Dan lihat, atau saudara berkata, ayolah, mungkin gara-gara itu waktumu habis, mungkin gara-gara itu uangmu habis, mungkin gara-gara itu kau terlibat juga dalam masalahnya jadinya. Orang makan nangka, kita makan getahnya katanya. Nah, saudaraku masuknya harus mau juga begitu, saudaraku. Itu kasih. One day, satu kali kelak ada jenis-jenisnya, saudara pintar semua ya. Saya lagi belajar juga. Satu kali kelak, tidak sekarang, mungkin setelah punya anak, tidak setelah punya anak, setelah punya cucu. Dia akan berkata, wah, ternyata temanku itu, si Soki itu, memang. Tapi telat, wes tua baru ingat. Nah, ya Allah pokok daripada tidak ingat sama sekali. Ada di antara. Jadi bersyukurlah kalau saudara punya hati yang selalu ingin menolong orang. Tapi saudara ini selalu menolong orang. Saya tahu saya pun banyak ditolong orang. Saya tahu diri saya tidak orang baik. Saya lihat diri saya banyak kaca. Tetapi saya lihat kasih karunia Tuhan besar sekali sama saya. Iya. Saya bilang Tuhan, kadang-kadang orang bilang nggak layak jadi tolong Tuhan. Saya bilang iya memang nggak layak saya tolong Tuhan. Tapi Tuhan menolong. Terus bilang apa? Saudara, makanya saya juga belajar mengasihi. Apa saudaraku? Belajar. 2 dinar. Habis itu nggak ada lagi. Nggak ada lagi beli baju. Nggak ada lagi beli yang lain. Semua sudah dikorbankan. Haleluya. Harus begitu melayani. Amin saudaraku. Semua kita punya hati. Nanti 12 itu kita banyak berdoa. Amin saudaraku. Banyak berdoa terjadi mukjizat. Mari kita bangkit berdiri. Punya hati yang lembut. Yesus baik. Oke. Kurang 2 menit. Kalau kau punya hati yang lembut saudara, 1 kalimat, 2 kalimat saya berkhotbah, itu akan sudah sangat membuat hatimu bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau hari ini engkau memiliki hati yang lembut saudara, bersyukurlah, pelihara. Tapi kalau mungkin hari-hari ini kau agak mengeraskan hati, bilanglah Tuhan Yesus, saya mau datang kembali kepada-Mu, lembutkan hati. Saudaraku, beberapa menit ini sembari pejamkan mata saudara, dengar baik. Lihat berapa kali Tuhan memberikan engkau kesempatan kelegaan. Berapa kali Tuhan memberikan engkau kelegaan dan kesempatan keluar dari masalahmu. Mungkin berkali-kali. Saudaraku, pakai kesempatan itu. Pakai kesempatan itu untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Saul tidak punya kesempatan. Tidak punya kesempatan. Saudaraku, begitu dia melanggar firman Tuhan, selesai urusan Tuhan dengan Saul. Firman Tuhan berkata, saudaraku, kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan meluputkannya dari sana. Sepanjang kau menjadi orang benar, mungkin banyak pergumulanmu, mungkin banyak masalahmu, tapi Tuhan akan menolong kau keluar dari sana. Sebab Dia baik bagimu, sebab Dia baik bagi kita. Dia baik bagi kita. Hampiri Tuhan hari ini saudaraku. Berani menghampiri Tuhan. Kita bernyanyi, Bapakku datang. Dia Bapa yang baik saudara. Sepanjang hatimu lembut, Dia akan selalu memberikan engkau kesempatan. Dia selalu memberikan engkau kesempatan. Dan ketika engkau berikan kesempatan, bersyukurlah saudara. Oh, Bapakku datang.
Ingat